Ustaz ya. Baik, Ustaz, kita lanjutkan informasinya. Ini ada sejumlah siswa SMA di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo terjaring razia Satpol PP. Mereka ditemukan tengah asyik bermain judi domino saat jam pelajaran sekolah masih berlangsung. Satpol PP Kabupaten Pohuwato merazia warung yang tak jauh dari lokasi sekolah. Petugas mendapati sejumlah pelajar SMA yang masih menggunakan seragam tengah asyik bermain judi. Sementara beberapa siswa lain melarikan diri karena takut. Ironisnya mereka bermain judi saat pelajaran di sekolah masih berlangsung. Para siswa ini kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk diberikan pembinaan. Tim Liputan melaporkan. Aduh, ini siapa yang masa mudanya seperti ini? Ada tunjuk tangan. Astagfirullahaladzim, begitu ya. Semoga sudah segera tobat ya. Zaman-zaman dulu kayaknya lagi bandel-bandelnya nih, tapi harus segera tobat dan berada di jalan yang lurus sekarang ya. Ustaz, masih seputar judi nih Ustaz ya. Ada pertanyaan di masyarakat, apakah memancing di sebuah empang dengan kewajiban membayar di awal dengan waktu yang ditentukan termasuk judi? Nah, kita mau mancing kadang dapat, kadang enggak gitu Ustaz. Tapi ini bayar dulu gitu Ustaz. Ini kalau dapat gimana nih gitu Ustaz? Ya, tentu tidak semuanya kita langsung ya menilai bahwa itu judi. Ada beberapa persyaratan kategori yang kemudian disematkan kepadanya bahwa perbuatan itu judi. Yang pertama tentu ada pertaruhan tidak. Jadi dana yang dikumpulkan itu untuk pertaruhan atau tidak. Sebagaimana ada dana administrasi. Karena bisa jadi yang datang itu tidak semuanya hobi mancing. Ada yang datang untuk mancing, ada lagi yang datang fasilitas yang lain. Sehingga kalau dana itu tidak untuk dipertaruhkan, untuk mendapatkan hadiah, maka amanlah dari judi. Dan tentu memancing ini kan untuk menghibur. Memancing ini kan dalam rangka kita mengelakkan kepenatan. Mencoba kita untuk merilekskan pikiran kita. Maka kita memancing. Maka hindari hal-hal yang nanti bisa dikategorikan judi. Yang kedua adalah bahwa di sini masing-masing ya, atau hadiah, kalau itu dalam sebuah lomba, maka hadiahnya disiapkan oleh penyelenggara. Bukan hadiahnya dikutip dari masing-masing peserta. Karena kalau dari masing-masing peserta, berarti di situ masing-masing akan melakukan gambling, ada melakukan judi untung dan rugi. Saya bayar aja, siapa tahu saya yang untung. Nanti biarkan orang lain itu rugi. Dan kalau ada yang dirugikan, maka dikhawatirkan termasuk judi. Karena kalau itu adalah fasilitas umum untuk menyenangkan kita, maka siapapun datang dan nanti bayaran itu tentu disesuaikan. Kalau dia mendapatkan sekian ikannya, memang sesuai dengan harganya. Mungkin harga awal dia bayar misalnya 10.000, ketika memang ikannya mendapat dan harga ikan memang 50.000, dia tambah 40.000 sehingga kita terhindar dari judi di dalam memancing. Demikian juga agar tidak terjadi judi, maka juga akadnya ketika ia datang memang dia ingin memancing. Memang ia ingin mendapatkan ketenangan hati, kerehatan pikiran. Dan manakala ia mendapat, maka ditimbang kembali. Karena ongkos dari ataupun harga dari ikan tentu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Dalam bahasa jual beli tidak boleh kita membeli sesuatu yang tidak jelas. Siapapun datang 10.000, ternyata ada yang dapat ikan yang harganya 10 juta misalnya. Tentu ini merugikan pemilik. Karenanya dihindarilah saling merugikan pihak lain atau ada orang yang dirugikan. Apalagi pesertanya itu banyak, bisa jadi kepesertaan itulah yang membuat seseorang terlibat dalam judi. Namun manakala itu adalah uang masuk gitu dan sebagainya, dan orang melakukan berbagai aktivitas, ketika sudah memancing, maka dihitung kembali hasil pancingannya agar itu dikatakan sebagai kategori jual beli biasa dan itu adalah sah dalam tataran agama kita. Nah, jadi aman ya. Kalau mau mancing gitu aman, asal jangan mancing tapi taruhan 50.000 misalnya Ustaz sama temennya. Siapa yang dapat duluan, itu jadinya judi gitu. Nah Ustaz, sekarang lagi ramai Ustaz. Sultan-sultan ceritanya ingin memberikan wejangan bahwa trading lagi ngetren Ustaz. Mau trading ini nanti duitnya cepet dapat gitu Ustaz. Misalnya kita masukin 1 juta tapi kalau pinter mainnya nanti bisa dapat 10 juta misalnya. Ini lagi banyak nih Ustaz. Nah, apakah trading menggunakan mesin ataupun aplikasi Ustaz termasuk judi atau tidak nih Ustaz? Ya Mas Asran, pertama tentu ini kan teknologi ya. Teknologi itu ada yang bisa diterima, ada yang tidak bisa diterima. Diterima kalau jelas operatornya.
Kalau jelas lembaganya. Kalau jelas memang dalam tanda kutip memang terdaftar di OJK. Kalau tidak berarti ada sisi gharar. Nah, gharar ketidakjelasan itu termasuk salah satu dari unsur judi. Jadi tidak jelas siapa yang mengoperasikan, bagaimana dan apa yang dijalankan dalam trading itu harus jelas. Jangan sampai kita menanam dana tapi tidak tahu dana itu untuk digunakan apa, bisnis yang dijalankan apa. Jangan sampai kemudian gharar sesuatu yang tidak pasti. Yang kedua adalah di sini kita melihat biasanya adalah ada proses keuntungan yang berlebih. Padahal tentu dalam tanda kutip ya bisnis dalam bidang apapun manakala keuntungan itu keuntungan yang wajar. Kalau keuntungan itu berlebih-lebihan khawatir ada indikasi ya permainan uang. Kenapa? Karena manusia itu berikhtiar dan ikhtiarnya atau hasil dari ikhtiarnya adalah sesuai. Orang menanam sekian ya tentu pulangannya sekian. Menanam lebih maka pulangannya lebih. Ketika jelas apa yang ditradingkan, ketika jelas apa yang diinvestasikan, maka itu terhindar dari gharar. Tapi kalau tidak jelas bentuk usahanya apa, jenis usahanya apa, di mana kadang-kadang kantornya pun tidak ada, maka kita khawatir ini adalah salah satu dari modus ya seseorang terlibat dalam perjudian, maka tentu kita katakan lebih baik kita hindari hal-hal yang masih samar, hal-hal yang masih bias, hal-hal yang tidak jelas, karena kita sangat yakin insya Allah rizki Allah di tempat yang jelas, rizki Allah dalam proses yang jelas itu lebih terbuka daripada rizki yang dikhawatirkan kategorinya rizki yang tidak memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi boleh begitu kalau mau trading begitu Ustaz ya, tapi harus jelas ini yang ditradingkan apa, sahamnya dari mana, apakah sahamnya ini sesuai syariat Islam atau tidak, dan juga harus tentunya diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau instansi-instansi tertentu yang bisa menjamin bahwa aplikasi atau mesin ini bisa dipertanggungjawabkan begitu Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya yang luar biasa. Selalu saya suka banget kalau Ustaz Bikang ini. Untuk seluruh pemirsa Wajah TV, sehat selalu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Asra. Sama-sama Ustaz.